Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Di materi video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah awal dalam menurunkan berat badan. Nah, ini akan saya bagi menjadi 3 part, mungkin 2 atau 3 part ya. Ini adalah part yang pertama. Apa sih langkahnya, langkah awalnya gitu ya dalam kita itu menurunkan berat badan. Nah, ini teman-teman, kita mulai dari namanya mindset. Ini banyak sekali teman-teman itu yang mengalami kegagalan dalam menjalankan program diet atau program penurunan berat badan itu karena mindsetnya itu nggak benar atau mindsetnya itu kurang tepat. Apa sih mindset itu? Mindset itu adalah sebuah sudut pandang kita atau perspektif dalam melihat sesuatu atau cara pandang kita dalam melihat sebuah program diet atau pola diet. Nah itu cara pandangnya bagaimana? Ini cara pandangnya kita akan permudah menjadi 2 hal ya teman-teman. Diet itu apakah akan kita jadikan sebuah beban atau akan membiasakan atau menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Nah, 2 hal itu yang paling kita perhatikan. Apakah nantinya diet yang kita lakukan itu menjadi beban? Waduh, saya diet ini, saya ini harus melakukan diet ini, saya harus makan ini nih, saya harus stop konsumsi ini nih. Apakah menjadi beban seperti itu? Atau akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit seperti halnya kita itu bekerja? Seperti halnya kita itu mencari nafkah, seperti halnya kita itu mandi pagi, seperti halnya kita itu beribadah kepada Tuhan. Apakah kita itu menjadikan diet itu sebagai beban atau membiasakan, itu sangat menentukan teman-teman. Kalau teman-teman melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah pola diet atau sebuah program tertentu, tapi dilandasi oleh sebuah beban, yang terjadi adalah apapun yang kita lakukan itu hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Karena kita itu ada rasa apa ya namanya? Rasa grundel ya, rasa nggak ikhlas menjalani. Karena apa? Karena itu menjadi sebuah beban. Waduh, saya harus diet ini, saya harus makan ini. Itu menjadi sebuah beban teman-teman. Itu kurang maksimal. Berbeda halnya kalau kita tuh melakukannya diet itu seperti sebuah kebiasaan, seperti sebuah habit. Misalkan kita bekerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Bahkan teman-teman yang bekerja di bidang medik ya, seperti perawat, dokter itu bekerja shift malam. Mereka pergi berangkat malam, pulang pagi gitu kan ya. Terus kemudian atau kita beribadah tengah malam, beribadah subuh, pagi hari. Kalau kita membiasakan diet itu seperti habit atau kebiasaan, itu maka hasilnya juga akan luar biasa. Karena kita akan di dalam alam bawah sadar kita tuh memiliki ada kesadaran bahwa itu bukan menjadi beban, tetapi harus dibiasakan. Nah, 2 hal itu nanti hasilnya akan berbeda. Apakah teman-teman itu menjalani program diet karena beban atau karena kebiasaan, tentu itu akan sangat berbeda nanti hasilnya. Terus yang kedua adalah apa motivasi kita itu saat diet ya, untuk kejar target turun berat badan sekian kilogram dalam sekian bulan atau sekian minggu, atau karena memang kita menyadari ada yang salah dengan pola hidup kita yang sebelumnya dan ingin memperbaikinya. Nah, kedua hal ini berbeda teman-teman. Yang kejar target turun berat badan sekian kilogram dalam sekian bulan itu artinya kita itu menuntut kepada tubuh kita supaya turun berat badan dalam 1 bulan misalkan sekian kilo atau 2 bulan sekian kilo. Itu namanya menuntut terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua itu adalah menyadari kesalahan kita, bahwa kita memiliki berat badan yang saat ini itu karena kesalahan kita, karena kesalahan pola hidup kita, karena makan kita, diet kita, kebiasaan kita dan segala macamnya. 2 hal itu berbeda. Yang pertama adalah kita tidak mengakui kalau kita salah. Kita tidak mengakui dan tidak ingin merubah kalau kita salah. Yang penting kita nuntut dalam sekian bulan turun berat badan saya sekian kilo gitu ya, menuntut. Tapi yang kedua yang membedakan adalah kita memahami bahwa itu adalah ada sebuah kesalahan. Nah, itu hasilnya juga akan berbeda. Kita memiliki berat badan yang saat ini adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. Kalau misalkan berat badan kita itu ideal, artinya tubuh kita atau lifestyle kita atau pola hidup kita itu udah benar. Ya, artinya oke. Apalagi tubuh kita sehat, berat badan kita ideal, itu berarti sudah oke. Gak ada yang perlu dibenahi ya. Tetapi kalau misalkan kita itu memiliki kualitas kesehatan yang kurang bagus, misalkan ada gangguan kesehatan, terus kemudian berat badan kita itu berlebih, artinya ada yang salah. Ada yang salah dengan apa yang kita lakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. So, pantas nggak kalau kita itu langsung di fase yang pertama tadi kejar target, menuntut supaya berat badan kita itu bisa turun sekian kilo dalam waktu sekian bulan tanpa harus membenahi lifestyle-nya, tanpa harus mengakui kesalahannya. Pantas nggak? Akan jauh lebih pantas jika kita itu masuk ke fase yang kedua. Kita memahami dulu, kita menyadari, oh ternyata pola diet yang saya lakukan selama ini itu salah. Makanan saya salah, olahraga saya salah, aktivitas saya salah. Makanya yang harus saya lakukan adalah saya menyadari dulu baru saya benahi. Hasilnya seperti apa, itu bisa sambil jalan.
Yang penting adalah kita memahami bahwa kita itu melakukan kesalahan terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan nuntut dulu. Kita menyadari dulu kesalahannya apa. Kalau kita sudah tahu kesalahannya, lalu kita tahu apa yang harus kita harus perbaiki. Setelah kita tahu apa yang kita perbaiki, kita lakukan, barulah kita nanti bisa menikmati hasilnya. Jadi jangan di awal-awal belum ngapa-ngapain udah menuntut. Saya pengennya nanti 2 bulan lagi ada acara kondangan, ada acara kawinan, ada acara wisudaan, berat badan saya harus turun sekian kilo. Enggak, jangan seperti itu. Yang harus Anda lakukan adalah kita memahami dulu, kita memiliki berat badan yang seperti sekarang ini karena kesalahan kita. Kita benahin dulu. Jadi jangan menuntut dulu. Lakukan perubahan dulu, hasilnya nanti akan mengikuti dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, terus kemudian yang ketiga, kapan waktu memulai diet? Nah, nanti aja ketika sudah memiliki lebih banyak waktu senggang, atau nanti ketika sudah mulai banyak masalah kesehatan. Itu biasanya teman-teman yang pertama. Atau segera mulai karena semakin kita menunda, maka semakin berat kita mengawalinya. Nah, ini ya. Kita ulangi yang pertama tadi ya. Nanti ketika sudah memiliki lebih banyak waktu senggang. Sekarang saya tanya ya. Kita semakin lama, semakin bertambah usia, semakin usia produktif ya. Semakin sibuk atau semakin santai? Saya paling sering menerima itu adalah, Mas, saya itu tidak punya waktu karena saya itu kesibukan saya itu banyak. Ya. Nggak bisa memikirkan diet, nggak bisa memikirkan olahraga. Iya, bukan karena nggak bisa, tetapi karena Anda tidak mau memikirkannya atau Anda tidak mau menyempatkan. Semakin nanti Anda menunda, nanti maka akan semakin berat. Kenapa? Karena produktivitas Anda itu akan semakin padat. Nah, ketika produktivitas Anda semakin padat, usia Anda semakin bertambah, metabolisme Anda juga semakin menurun ya, karena semakin bertambah usia, maka metabolisme tubuh itu akan menurun. Maka nanti akan semakin berat Anda untuk memulai program dietnya. Ya, jadi make time atau buat waktu, karena diet itu bukan untuk orang lain. Diet itu untuk kesehatan Anda, diet itu untuk tubuh Anda yang ideal, diet itu untuk fit tubuh Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi make time, jadikan prioritas. Anda tidak memiliki waktu untuk diet, tidak memiliki waktu untuk olahraga, karena apa? Anda tidak memasukkan itu ke dalam sebuah skala prioritas. Anda tidak memasukkan kesehatan itu dalam skala prioritas. Apa jadinya kalau selama bertahun-tahun itu kesehatan tidak kita masukkan ke dalam skala prioritas kita? Maka lambat laun kesehatan itu akan meninggalkan kita, teman-teman. Ya. Masukkan kesehatan, diet, dan juga olahraga dalam skala prioritas Anda. Supaya kesehatan itu bisa tetap bersama Anda. Supaya tubuh yang ideal, tubuh yang sehat itu juga selalu tetap bersama Anda. Jangan sampai kesehatan itu meninggalkan Anda. Jangan sampai tubuh yang fit itu meninggalkan Anda dan Anda lupa dan Anda bingung nanti bagaimana cara untuk memanggilnya kembali. Sebelum Anda menjalani program diet atau menurunkan berat badan, pahami dulu 3 fundamental ini, teman-teman. Jadi agar program diet yang Anda lakukan itu nanti bisa lebih maksimal ya. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah motivasi kita saat diet, terus kemudian yang ketiga adalah kapan waktu untuk memulai diet. Pahami dan optimalkan 3 hal tersebut sehingga nantinya pola diet yang Anda lakukan akan menjadi lebih tahan banting, bulletproof, dan juga nanti hasilnya akan sangat luar biasa. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.